Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam ruang lingkup bulan Muharram, itu bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, sekaligus bulan Agustus sebagai bulan di mana proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Namun ada satu latar belakang yang begitu harus dipahami oleh kaum muslimin sekalian. Kenapa Rasulullah bisa hijrah dan kejadian apa yang ada di kota Madinah sebelumnya? Adalah suku Aus dan suku Khazraj yang masing-masing terafiliasi dengan bangsa Yahudi. Mereka berperang padahal sesama saudara satu ibu selama ratusan tahun. Dan mereka pun bersepakat untuk berdamai dan menunjuk satu orang pemimpin atau raja yang ketika itu kandidatnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti ketika zaman dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW dia adalah tokoh yang sangat menghambat perjuangan dakwah Islamiyah. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hadir ke kota Madinah membawa sebuah peradaban dan juga menyatukan suku Aus dan Khazraj dan memberikan gelar kehormatan kepada mereka sebagai kaum Ansor, orang-orang yang menolong perjuangan agama Allah. Dan orang-orang yang ikut beserta Nabi dari Mekah menuju Madinah, mereka disebut orang-orang yang hijrah atau kaum muhajirin. Dan orang-orang yang ada di belakang Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang-orang munafik, sekalipun mereka ada pada shaf pertama setiap sholat Rasulullah SAW. Walaupun mereka setiap majelis ta'lim Rasulullah SAW ada pada barisan pertama, tapi hatinya tidaklah beriman, tidaklah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang telah dikaruniai nikmat iman dan Islam, hidup di sebuah negeri yang aman, sejahtera, loh jenawi, gemaripah rapih dan repeh santun orangnya. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri dan patut kita jaga. Salah satunya ialah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persatuan bangsa. Karena ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah, Nabi mengajak semua elemen bangsa Madinah
atau elemen yang ada di Yathrib untuk bersatu padu membuat satu peradaban baru dengan diikat dengan sebutan Piagam Madinah atau disebut Mitsaqul Madinah atau Sahifatul Madinah. Ini adalah salah satu sejarah yang diambil oleh founding fathers kita, atau para pendiri bangsa kita adalah orang-orang beriman yang ingin menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki ribuan bahasa, suku, budaya dengan cara sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, menyatukan orang Ansor dan Muhajirin dengan persaudaraan, menyatukan segala elemen yang ada dalam Yathrib dengan Mitsaqul Madinah, dengan perjanjian Madinah atau disebut Mitsaqul Madinah. Bangsa kita memiliki Pancasila sebagai wujud dari ejawantah seperti halnya Mitsaqul Madinah. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia kepada kita, para pendiri bangsa yang begitu sangat berperan aktif, bebas aktif di dalam urusan luar negeri. Ini adalah salah satu sikap seorang mukmin, di mana sikap seorang mukmin haruslah bebas aktif dan moderat, tidak berpihak kepada pihak yang salah maupun pihak yang berpotensi salah. Oleh karena itu, kita disebut sebagai bagian dari negara non-blok. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya kita berlaku tawassut, berlaku moderat. Tawassut diambil dari kata wastun, yaitu tengah-tengah. Sedangkan lawan dari kata wastun adalah torfun, ujung. Atau lawan dari kata tatorruf, lawan dari kata tawassut adalah tatorruf, ujung terpendek. Orang-orang yang tawassut, orang-orang yang moderat akan tidak mudah marah, tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah mencap sesama muslim, bahkan sesama saudara satu bangsanya dengan hal-hal yang merugikan diri dan orang lain. Oleh karena itu, sangat berbahaya sekali ketika bangsa kita diisi oleh orang-orang generasi penerus yang bersikap tatorruf atau sumbu pendek. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad ummatan wasata, sebagai umat yang moderat, sebagai umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada, supaya kalian bisa menjadi saksi, bisa menyaksikan 'alan nas, yaitu sikap umat lain yang tidak moderat, sikap umat lain yang cenderung tatorruf. Maka ketika kalian mengaku sebagai umat Nabi tapi tidak moderat, tidak tawassut, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, cukup Rasulullah akan bersaksi terhadap sikap dan sifat kalian. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Ada kerjasama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang begitu sangat erat. Bahkan kalau kita bisa mengasosiasikan istilah-istilah di zaman Rasulullah ke dalam zaman kita dengan budaya kita, mungkin bisa disamakan dengan saudara sumpah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf disaudara sumpahkan dengan seorang Abu Ayyub Al-Ansari, asli orang Madinah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Hal ini ada pada bagian budaya yang ada di Nusantara, salah satunya ialah di Sumatera, di mana ketika saudara sumpahnya itu masih ada kekurangan, maka dia akan menawarkan apa yang menjadi kelebihan yang ada pada dirinya. Sebagaimana seorang Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sebagian dari hartanya. Bahkan ketika itu belum ada larangan poligami lebih dari 4, beliau menawarkan 3 orang istrinya untuk nanti setelah dicerai dan dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Sebegitu pengorbanan Ansor untuk
kesejahteraan untuk eksistensi dan menjaga hati serta merasa diperhatikan oleh orang-orang Ansor. Maka berkembanglah dakwah di kota Madinah dengan saling tolong menolong antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan saling menjaga perasaan antara kaum non muslim dan antara muslim. Ada banyak kaum yang ada di dalam Madinah, bukan hanya muslim, bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasrani, tapi aliran kepercayaan pun banyak berkembang di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Tapi mereka ada di kota Yathrib secara aman dan damai. Sebagaimana kita hari ini juga Allah karuniakan kepada kita, yaitu suatu bangsa, satu negara yang aman sejahtera, walaupun ada di dalamnya yaitu mukmin atau muslim, ada juga non muslim. Bahkan hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di dalam negeri kita tidak ada kafir zimmi yang patut untuk kita musuhi, apalagi kafir harbi, karena yang ada adalah kafir muahad atau non muslim muahad, yaitu non muslim yang memiliki perjanjian dan perjuangan sama-sama mempertahankan bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bagi sebagian orang ada yang mempertentangkan antara berbangsa bernegara dengan beragama, padahal belum tentu dirinya siap ketika hukum Islam, yaitu al-jinayat, al-hudud wal qisas diterapkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Bukankah kita masih mendapati sebagian kaum muslimin yang bermalas-malasan belajar fikih muamalah, bahkan untuk mencegah dirinya dari riba pun dia tidak kuasa? Bukankah kita masih mendapati sebagian kaum muslimin yang malas duduk di dalam majelis ta'lim untuk mempelajari tentang fikih ubudiyah, mempelajari fikih munakahat, bagaimana tentang talak, cerai dan seterusnya, sehingga dia tidak terjatuh dalam jurang cerai yang tidak dia sadari, sehingga dia terpisah dari istrinya sedangkan dia masih berhubungan? Bukankah kita masih mendapati sebagian kaum muslimin yang masih malas untuk mempelajari fikih muamalah, fikih berinteraksi sama muslim bahkan sesama non muslim? Kita belum siap untuk pada tahapan itu. Jika memang itu syarat utama yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW, Islam mengambil substansi dan esensi dari beragama, bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar gaungan, tetapi ketika ditanya tentang hukum-hukum yang pokok dia tidak mengerti. Ditanya tentang ayat-ayat jihad dia sangat paham, dia sangat hafal. Ditanya tentang ayat-ayat berperang dia sangat hafal, tapi ditanya tentang tayamum dia tidak dapat menjawabnya. Ditanya tentang rukun sholat dia tidak hafal syarat rukun sholatnya. Ditanya tentang bagaimana mengeluarkan zakat sawit, zakat pertambangan, dia tidak mampu menjawabnya. Tapi ketika ditanya tentang jihad, dia nomor satu bergaung, bahkan marah-marah, paling terdepan di antara yang lainnya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh terjadi di tengah-tengah negeri kita yang setelah dikaruniai akhlak sopan santun budi bahasa sebagai negeri yang aman sejahtera. Hadirin yang mulia, sebagai penutup dalam khutbah kita siang hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negara yang tropis. Kita hidup di negeri yang sopan santun, tata krama budi bahasanya masih terjaga, masih saling asih dan saling asuh. Maka ini adalah negeri yang harus kita sama-sama berjaga. Jika kita duduk di dalam satu majelis ta'lim, bertambah mahabbah kita, bertambah rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim yang belum taat kepada Allah ataupun yang sudah taat kepada Allah, bertambah mahabbah kita, maka itu adalah majelis yang benar. Tetapi jika kita duduk dalam satu majelis tetapi justru hati kita bertambah benci dengan sesama muslim, bertambah merasa dirinya paling eksklusif, merasa dirinya paling di atas sunnah, paling di atas kebenaran, maka itulah harus dihindari dan dikoreksi bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa hamba sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa fihi minal hikmil hakim wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur